Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syahril Nur Setiaji dari kelas HES 2A. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Saya tidak sendiri ya, ditemani oleh rekan saya yaitu Mahfirah Botutihe. Nah, langsung saja. Jadi judul makalah kami yaitu konsep permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan dua rumusan, yaitu pasar dan persaingan harga dan skedul kurva permintaan. Nah, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, atau bisa juga disebut sebagai sarana antara produsen yang memasarkan produknya dan konsumen yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan harga terjadi karena penetapan besar kecilnya harga yang dipengaruhi oleh kualitas barang yang ditawarkan dan juga harga dari bahan yang digunakan sangat tinggi. Persaingan harga adalah sesuatu yang nyata di lingkungan pasar, baik antara penjual maupun pembeli. Kemudian harga. Harga ini subjek penting ya dalam perekonomian karena peran pentingnya dalam bisnis dan usaha serta keperluan sehari-hari dalam menjalankan kehidupan. Jadi harga ini pasti sangat penting ya dalam perekonomian, bisnis dan usaha. Selanjutnya kualitas ya. Dalam kualitas barang ya atau jasa yang ditawarkan, diberikan harga tergantung pada nilai atau kualitasnya. Jadi nilai sama dengan manfaat yang dirasakan per harga. Kemudian dalam persaingan yang terjadi, yaitu yang pertama merek ya. Merek setiap perusahaan akan saling bersaing dalam mengembangkan secara utuh. Bahkan setiap segmen lapangan yang dilihat produk dari jenis tertentu. Kemudian yang kedua, generik. Setiap pengguna mempunyai banyak keinginan dan kebutuhan yang harus disenangkan, sehingga menimbulkan rival untuk membuat kapasitas tertentu kepada setiap konsumen. Hal ini sifatnya tidak langsung ya seperti merek, tetapi penetapan lingkup yang relevan. Kemudian yang ketiga, persaingan jenis dan bentuk produk. Persaingan ini terbagi dua ya, yaitu persaingan setiap produk berbeda dalam memenuhi kebutuhan sehingga mengubah arena persaingan agar menarik perseroan
baru ke pasar. Ya. Dalam pasar terdapat bentuk intimidasi baru yang dapat terjadi dari produk penyilihan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, persaingan geografi. Fokus geografi, persaingan terjadi di multinasional, globalisasi, nasional dan metropolitan. Ya. Para rival tidak selalu tepat pada daerah yang sesuai. Jadi setiap industri yang beroperasi harus melihat peluang persaingan geografi. Kemudian selanjutnya schedule kurva permintaan. Schedule permintaan atau demand schedule diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harganya. Schedule permintaan harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva itu adalah suatu kurva ya yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan barang tersebut yang diminta para pembeli, yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Nah, di bawah ini terdapat diagram kurva permintaan ya. Di sini terlihat kuantitas beras ya. Kuantitas beras itu 100 ya, 100.000 ton dan harganya 10.000 ya. Jadi QD sama dengan 100 kurang 10P. QD ini adalah jumlah yang diminta ya, atau permintaan beras dalam ribu ton ya. Kemudian P ini adalah harga. Jadi kuantitas permintaan itu dilihat dari banyaknya permintaan yang sesuai dengan harga pasar. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Magfirah Bututihe. Baiklah, saya Magfirah Bututihe akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Schedule dan kurva penawaran. Schedule penawaran merupakan suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen atau yang akan dijual dengan tingkatan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh produsen. Schedule penawaran harus mencerminkan hubungan yang logis antara harga dengan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Hubungan tersebut atau hubungan ini disebut dengan hukum penawaran. Selain schedule penawaran, terdapat pula kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang tertentu dan jumlah barang yang akan disediakan. Terdapat fungsi persamaan dalam penawaran yang dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan minus A tambah BP, yaitu kuantitas barang yang ditawarkan sama dengan minus konstanta ditambah dengan koefisien harga barang yang ditawarkan. Pada kurva umum, kemiringan kurva penawaran merupakan hal positif, yang berarti bahwa jika harga naik, jumlah produk yang ditawarkan pun bertambah, dan sebaliknya jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang.
Kemiringan kurva pun terdapat pada supply yang tidak terbatas, yaitu supply penawaran konstan yang tidak terlepas dari biaya. Selanjutnya adalah harga dan kuantitas equilibrium. Harga seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya mengenai definisi harga, saya hanya akan menambahkan sedikit. Harga merupakan nilai yang ditentukan dalam suatu barang sehingga mampu ditukarkan dengan uang. Sedangkan keseimbangan bisa didefinisikan menjadi sebuah keadaan yang berbeda tingkatannya dalam bentuk produk yang memuaskan konsumen. Keseimbangan harga atau kuantitas equilibrium di lingkungan pasar bisa tercapai apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Maka, keseimbangan harga merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen di pasar. Equilibrium terjadi saat jumlah stok yang diinginkan di lingkungan pasar per bagian waktu sama dengan jumlah stok yang ditawarkan selama periode yang sama. Secara geometris, equilibrium terjadi pada perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Dalam kurva, supply and demand diperoleh dua jenis perubahan kedudukan titik, yaitu bergerak sepanjang kurva yang direspons oleh aspek harga barang itu sendiri dan pergeseran yang direspons oleh aspek selain harga. Harga equilibrium ditetapkan tidak bisa diperkirakan perubahannya karena bisa sekali naik dan bisa sekali turun. Keseimbangan atau equilibrium dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang membentuk titik keseimbangan. Keseimbangan ini hanya berlaku pada nilai-nilai yang positif atau kuadran 1. Titik keseimbangan terbentuk pada pertemuan harga dan jumlah atau kuantitas dan harga pasar. Inilah yang bisa kami paparkan dari makalah kami yang berjudul Konsep Permintaan dan Penawaran. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari segi bahasa dan tutur kata yang kami bawakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.